Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Iswatin Hasanah. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Iswatin Hasanah, yang kedua Muhammad Bobi Alfarido, yang ketiga Supriyanto, yang keempat Faridayanti, dan yang kelima Arzil Markowi. Nah, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan sedikit mengenai ilmu psikologi. Nah, jika kalian ingin mengetahui apa itu ilmu psikologi, silahkan cek videonya. Pengertian ilmu psikologi. Menurut bahasa psikologi, dalam bahasa Yunani kuno mengungkapkan bahwa psik, jiwa, dan logos sambungan kata. Sehingga dalam arti bebas, psikolog adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa psikolog sebagai studi ilmu mengenai proses perilaku dan proses mental. Psikologi merupakan salah satu bagian dari ilmu perilaku dan ilmu sosial. Ilmu psikologi. Yang pertama adalah psikologi sosial. Nah, psikologi sosial ini membahas mengenai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku individu sebagai fungsi dari rangsangan-rangsangan sosial. Yang kedua adalah psikologi kesehatan. Nah, pada cabang ini, ilmu psikologi mempelajari tentang penerapan konsep atau dasar-dasar psikologi pada masalah-masalah kesehatan. Yang ketiga adalah psikologi klinis dan penyuluhan atau konseling. Psikologi pada prinsip ini memahami, mendiagnosis, dan mengatasi berbagai masalah penyakit psikologi. Yang keempat, psikologi konstitusional. Nah, di dalam psikologi konstitusional ini menghubungkan antara fungsi-fungsi psikologi sosial. Yang kelima, psikofarmakologi. Psikofarmakologi ini merupakan ilmu pengetahuan dan kajian tentang obat untuk mengobati gangguan psikiatris. Yang keenam, psikologi okupasional. Merupakan terminologi yang tampaknya merangkum bidang kajian psikologi industri, organisasi, vokasional, dan sumber daya manusia. Yang ketujuh, psikologi politik. Psikologi politik merupakan bidang interdisipliner atau psikologi yang tujuannya substantif. Dasarnya adalah untuk menyingkap saling keterkaitan antara proses psikologi dan politik. Yang kedelapan, psikologi sekolah dan pendidikan. Psikologi sekolah merupakan kajian tentang perilaku peserta didik di sekolah yang substantifnya merupakan gabungan psikologi, perkembangan anak, dan pendidikan. Yang ke-10, psikologi kepribadian. Pada cabang ini, pandangannya menekankan pada hal yang menanamkan peletakan tingkah laku di dalam kepribadian individu. 11, psikologi lintas budaya. Dalam psikologi ini, kelompok budaya yang telah memiliki perbedaan pengalaman yang dapat membawa ke arah perbedaan perilaku. 12, psikologi rekayasa. Peralatan mekanisme yang menuntut sejumlah tenaga operator pada tingkat efisiensi yang dipersyaratkan. Ke-13, psikologi lingkungan. Nah, di dalam psikologi lingkungan ini berhubungan dengan proses belajar yang mengacu pada efek kumulatif dari respon-respon individu terhadap rangsangan lingkungan individu dalam hidupnya. Yang keempat, psikologi konsumen. Pada bidang ini, psikologi tergabung menjadi psikologi perikanan dan penjualan. Objeknya adalah komunikasi yang efektif baik dari pihak pabrik maupun dengan distributor kepada konsumen. Yang kelima, psikologi industri dan organisasi. Merupakan penerapan dari prinsip-prinsip psikologi industri dan pertambangan. Baiklah, terima kasih. Manfaat psikolog. 1. Mengetahui emosi pada manusia. 2. Membuka pintu pilihan karir. 3. Mengetahui makna sesungguhnya. 4. Terus mendapat ilmu baru. 5. Bekerja dengan lingkungan apapun. 6. Membentukkan kepribadian. 7. Problem solving. 8. Prestasi akademik. 9. Pengembangan metode belajar. 10. Rasa empati. 11. Pemahaman diri. 12. Menghibur diri. 13. Menanamkan pemahaman positif. 14. Menanamkan kreativitas khususnya pada anak. 15.
kecerdasan emosional dalam psikolog. 1. Mazhab psikologi. Psikologi psikoanalisis mengulas tentang susunan kepribadian, perubahan psikoseksual satu orang, insting hidup serta insting mati, serta beberapa hal lain yang dapat memberi info tentang alam bawah sadar. Psikologi psikoanalisis tentang kepribadian sebagai berikut. 1. ID, komponen biologis, tempat bersemayamnya naluri, buta, menuntut, dan mendesak. Kedua, ego. Ego adalah tempat bersemayamnya inteligensi dan rasionalitas yang mengawasi impuls-impuls buta dari ID. Ketiga, superego, mempresentasikan nilai-nilai yang dijunjung orang tua dan masyarakat yang diajarkan kepada anak. Kedua, psikologi behaviorisme. Dengan behaviorisme ialah pendekatan yang sistematis untuk mengerti mengenai tingkah laku manusia serta tingkah laku hewan. Keempat, psikologi kognitif. Psikologi kognitif mengacu pada upaya pemahaman berbagai bentuk instrumen observasi empirik sistematis manusia yang selanjutnya dikonstruksikan menjadi serangkaian teori. Kelima, psikologi eksperimental dan klasik. Metode eksperimen untuk mempelajari bagaimana orang bereaksi. Keenam, psikologi Gestalt. Dasar dari teori Gestalt dalam pada definisi apa itu psikologi ialah bahwa subjek tersebut mereaksi pada keseluruhan kesatuan yang bermakna. Konsep ilmu psikologi. 1. Motivasi. Motivasi merupakan suatu keadaan dan ketegangan individu yang membangkitkan dan memelihara serta mengarahkan tingkah laku yang mendorong menuju pada suatu tujuan untuk mencapai suatu kebutuhan. 2. Konsep diri. Konsep diri merupakan penilaian terhadap dirinya oleh orang lain yang menyangkut aspek fisikal, perseptual, dan attitudinal. 3. Sikap. Sikap yang menunjukkan penilaian kita, apakah itu bersifat positif maupun negatif terhadap macam-macam entitas. 4. Persepsi. Mengacu pada mekanisme yang menjadi alat kita menyadari dan memproses informasi tentang stimulasi atau dunia eksternal, baik itu menyangkut kualitas kognitif maupun afektif. 5. Frustasi. Frustasi merupakan suatu reaksi emosional yang disebabkan gagal atau terhalangnya suatu tujuan yang diharapkan. 6. Sugesti merupakan bagian dari bentuk interaksi sosial yang menerima dengan mudah pengaruh orang lain tanpa diseleksi dengan pemikiran yang kritis. 7. Prestasi merupakan suatu pencapaian atau hal yang telah dicapai yang memerlukan keahlian di bidang akademis maupun non-akademis. 8. Crowding, kerumunan manusia, merupakan suatu kumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama walaupun kedepannya semakin terus berkembang sejalan dengan perkembangan hidup yang semakin dinamis dan kompleks.